Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar studi Islam. Adapun tema yang akan saya bahas ada dua, langsung saja. Yang pertama yaitu tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu untuk mempelajari cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak atau dapat dikatakan latihan-latihan jiwa dalam rangka beribadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan ilahi. Salah satu tokoh penggagas tasawuf yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu pemikirannya yaitu bersabar atas segala hal yang sedang dan akan terjadi dengan ikhlas dan ridho, karena semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin teman-teman pernah mengalami masa-masa sulit dan pernah mengalami kegagalan. Manusia di luar sana pasti pernah mengalaminya. Namun dalam keadaan titik terendah itu, kadang-kadang manusia merasa buntu, marah, dan hampir putus asa. Dari pernyataan ini kita dapat mengetahui bahwa apa-apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak hanya tentang keinginan kita saja, melainkan ada kehendak di luar diri kita, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha menjaga dan memelihara, dan bukan kehendak kita untuk memutuskan bagaimana akhir dari semuanya. Setelah kita berusaha sebaik yang kita bisa, kita hanya bisa berserah, bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan terjadi dalam hidup kita, maka akan datang di hidup kita. Tetapi yang tidak terjadi juga tidak akan datang dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yaitu tentang nalar masyarakat. Nah, apa sih itu nalar? Nalar merupakan pertimbangan antara baik dan buruk, benar dan salah. Ada 3 aliran penalaran di masyarakat. Yang pertama yaitu penalaran empiris. Apa sih itu penalaran empiris? Penalaran empiris merupakan penalaran yang lebih menekankan kepada pengalaman. Kemudian penalaran rasional ini lebih menekankan pada pola pikir manusia. Kemudian penalaran intuisi itu berarti penalaran di luar dari rasional dan intelektualitas. Ketiga penalaran ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam masyarakat. Tapi dewasa ini saya sering menemui bahwa penalaran empiris dan rasional sering berjalan tanpa diiringi dengan penalaran intuisi. Padahal penalaran intuisi ini sangatlah penting. Karena penalaran intuisi itu dekat sekali dengan nurani seseorang. Seperti yang kita tahu, ada berita tentang dana COVID-19 yang dikorupsi oleh pejabat negara. Ini kan kalau kita berpikir dengan akal pikiran, kita tahu bahwa uang itu penting dan uang itu dibutuhkan, apalagi dalam masa-masa sulit. Tetapi kan tidak begitu cara berpikirnya. Nuranilah yang harus diutamakan dalam hal ini. Ini menjadi salah satu fenomena bahwa seseorang tidak menggunakan nuraninya dengan baik. Kemudian ketika kita melihat orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, hanya seorang penjaga kantin yang usahanya pun ikut terdampak adanya pandemi. Tetapi ia tetap berusaha mencari rezeki yang halal dan bahkan dia ikut membantu masyarakat yang ikut terdampak juga. Nah, ini kan jika kita menggunakan akal pikiran kan tidak logis dan tidak masuk akal. Seseorang yang juga membutuhkan bantuan orang lain justru ikut membantu masyarakat yang senasib dengannya. Nah, inilah penalaran intuisi, memahami sesuatu tanpa rasionalitas dan intelektualitas. Hal itu dilakukan bukan lagi karena rasionalitas, melainkan atas dasar nurani yang ada dalam diri seseorang. Inilah wujud dibutuhkannya nurani ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan. Bapak Dr. Fahrudin Faiz pun pernah mengatakan bahwa jika intuisi itu dikelola dan dikembangkan dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.